Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Apa kabar? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kenalin, nama aku Mar'atus Salihah Mahfira dari Program Studi Diploma 3 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologi dari sistem penglihatan. Nanti kita akan bahas apa itu sih sistem penglihatan, lalu fungsi dari mata, bagian-bagian dari mata, serta fungsi dari bagian-bagian mata tersebut, lalu apa aja gangguan yang ada di mata kita, lalu bagaimana sih cara kita melihat dan cara merawat mata kita agar tetap sehat. Simak terus videonya. Yuk kita mulai dari apa itu sistem penglihatan. Sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu untuk melihat. Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Lalu apa sih fungsi dari mata? Fungsi mata ada dua, yaitu yang pertama menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perentaraan serabut nervus opticus. Yang kedua, menghantarkan rangsangan ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Lalu, bagaimana sih bentuk bola mata kita? Secara struktural anatomis, bola mata kita itu berdiameter kurang lebih 2,5 cm, di mana 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata, dan hanya 1/6 bagiannya saja yang tampak pada bagian luar. Lalu setelah itu kita akan bedah satu-satu bagian-bagian dari mata. Bagian-bagian dari mata ada dua, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata ada bulu mata, kelenjar air mata, alis mata, dan kelopak mata. Lalu bagian dalam mata terdapat lapisan sklera, lapisan koroid, kornea, lensa mata, iris, pupil, retina, otot-otot mata, dan saraf mata. Kita ke bagian luar dulu. Yang pertama ada alis mata. Alis mata terdapat di atas mata. Alis mata ini berguna untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata kita. Jadi, alis mata ini berfungsi untuk agar keringat yang dari atas, misalnya dari dahi, dari rambut yang biasanya kalau kita aktivitas fisik dari atas, nah itu alis ini mencegah agar keringat kita tidak masuk ke dalam mata kita. Lalu yang kedua ada bulu mata. Bulu mata diumpamakan sebagai tirai. Kegunaan bulu mata ini untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata kita apabila cahayanya terlalu kuat. Selain itu, bulu mata juga mencegah debu-debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata kita. Jadi bulu mata ini sebagai tirai biar agar debu-debu yang ada di lingkungan sekitar tidak masuk ke dalam mata kita. Selanjutnya ada kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi untuk menutup bola mata. Fungsi dari kelopak mata saat mata kita berkedip untuk membasahi mata, menggiring kotoran keluar dari mata, dan mengistirahatkan retina dari terpaan cahaya yang terus-menerus. Seperti saat kita sekarang kan online gitu,
kan sering-sering kita menatap layar handphone, komputer, laptop. Lah, kan kalau kita sering-sering menatap layar handphone, laptop, kan mata kita menjadi kering. Nah, fungsi dari kelopak mata yaitu membasahi mata agar mata kita itu tidak kering. Lalu yang keempat ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata menghasilkan cairan yang disebut air mata saat kita menangis. Lah, itu kan mengeluarkan air mata. Itu tugas dari kelenjar air mata. Air mata ini berguna untuk menjaga bola mata agar tetap basah dan untuk membersihkan mata dari benda asing seperti debu. Lalu bagian dalam mata terdapat yang pertama ada lapisan sklera. Lapisan sklera adalah lapisan terluar yang berwarna putih, kecuali bagian depan yang tidak berwarna atau bening. Bagian yang bening ini disebut dengan kornea. Yang kedua ada lapisan koroid. Lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah. Yang ketiga ada kornea. Kornea adalah bagian bola mata yang bening yang disebutkan di awal tadi. Oleh karena itu, kornea dapat ditembus oleh cahaya. Kornea ini berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata adalah sebuah benda bening yang berbentuk cembung. Lensa mata ini berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Lensa mata ini mempunyai kemampuan untuk menjadi cembung atau pipih yang disebut juga dengan daya akomodasi. Yang kelima ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Iris yang berwarna coklat, hitam, atau abu-abu. Jadi biasanya orang-orang mengatakan kalau mata orang tersebut loh warna coklat, warna abu-abu, atau yang biasanya bule-bule warna hijau atau warna biru. Jadi yang berwarna itu iris kita, bukan bola mata kita. Yang keenam ada pupil. Pupil adalah lubang bulat yang terdapat di tengah-tengah iris. Pupil ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada retina. Selaput jala atau retina merupakan lapisan terdalam dari dinding bola mata. Retina ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang selanjutnya disalurkan ke otak dari saraf ke otak. Retina ini mengandung sel-sel saraf penglihat. Bagian retina yang peka terhadap cahaya disebut dengan bintik kuning. Sementara bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut dengan bintik buta. Jadi bagian retina yang peka terhadap cahaya disebut juga dengan bintik kuning. Yang tidak peka terhadap cahaya disebut dengan bintik buta. Yang kedelapan ada otot-otot mata. Otot-otot mata terdiri dari 3 pasang. Yang pertama ada otot penggerak ke atas ke bawah, lalu otot penggerak ke kiri ke kanan, serta otot pemutar bola mata. Jadi otot mata ini untuk menggerakkan bola mata kita. Fungsi otot-otot mata untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata. Selain itu, otot-otot mata juga untuk mengatur gerakan bola mata. Jadi, bola mata kalian ketika melirik ke kanan, melirik ke kiri, atau ke atas, ke bawah gitu, itu kerja dari otot-otot mata. Lalu yang kesembilan ada saraf mata.
Saraf mata merupakan saraf penglihat atau saraf optik. Saraf ini berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor di retina ke pusat penglihat di otak. Lalu kita akan membahas bagaimana sih cara kerja mata agar kita dapat melihat. Proses mata dapat melihat digambarkan dengan skema berikut. Benda terkena cahaya, lalu cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea, pupil, lensa mata, lalu retina, diteruskan dengan saraf optik menuju ke otak dan kita dapat melihat benda tersebut. Mata dapat melihat jika benda terkena cahaya. Jadi kalau benda tidak terkena cahaya, otomatis kan gelap. Jadi kita tidak dapat melihat benda tersebut. Cahaya itu tadi akan dipantulkan. Cahaya pantul akan masuk ke mata melalui kornea. Selanjutnya cahaya melewati pupil, kemudian masuk ke lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya dibiaskan dan difokuskan pada retina. Di retina akan terbentuk bayangan benda yang ukurannya lebih kecil dan posisinya terbalik. Oleh saraf optik, rasanya adanya bayangan benda ini disampaikan ke otak. Selanjutnya, otak akan memberikan pesan bahwa kita melihat benda tersebut dalam posisi tegak. Setelah membahas bagaimana cara mata kita melihat, kita akan membahas gangguan pada mata. Apa saja sih gangguan pada mata kita? Gangguan pada mata kita yang pertama ada miopi atau rabun jauh atau yang kita sering dengar mata minus. Mata minus ini seseorang tidak dapat melihat benda-benda yang berjarak jauh. Jadi kalau seseorang ini melihat benda dari kejauhan, dia akan buram, nggak kelihatan benda tersebut. Penderita miopi ini atau mata minus dapat ditolong dengan kacamata menggunakan lensa cekung. Lalu yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat yang juga dikenal dengan mata plus. Orang yang terkena mata plus ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Penderita hipermetropi ini dapat ditolong menggunakan kacamata dengan lensa cembung. Kalau yang miopi tadi dapat ditolong dengan lensa cekung, kalau hipermetropi ditolong dengan lensa cembung. Lalu ada presbiopi. Presbiopi ini akan biasanya terjadi pada orang yang lansia atau berusia lanjut. Penderita presbiopi ini tidak dapat melihat benda dalam jarak dekat maupun jauh. Penderita presbiopi ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa ganda. Lensanya menggunakan lensa cekung dan lensa cembung. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna yaitu penglihatan yang tidak dapat membedakan warna-warna tertentu. Misalnya seseorang yang terkena buta warna pada warna merah dengan warna hijau, kelihatannya sama-sama kelabu, tidak dapat membedakan warna merah dan warna hijau. Selanjutnya yaitu juling. Juling yaitu kelainan mata karena kerja otot mata kiri dan otot mata kanan tidak serasi. Kelainan ini merupakan bawaan sejak lahir. Lalu selanjutnya ada katarak. Katarak yaitu pengapuran pada permukaan lensa mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya pada penderita katarak ini cahaya tidak dapat masuk ke dalam mata. Dan ada juga astigmatisme. Astigmatisme ini kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama, yang mengakibatkan bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Untuk menolong astigmatisme ini dibuat lensa silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus.
Setelah membahas gangguan-gangguan pada mata tadi, sekarang bagaimana sih cara merawat mata kita agar tetap sehat? Yang pertama, makan makanan yang cukup mengandung vitamin A seperti wortel. Lalu yang kedua, tidak membaca dengan penerangan redup atau terlalu terang. Karena saat membaca dengan penerangan yang redup, mata kita akan bekerja dengan keras. Lalu pada saat membaca dengan cahaya yang cukup terang, mata kita akan silau karena cahaya tersebut yang cukup terang. Lalu pada waktu membaca diusahakan jarak tulisan dengan mata sekitar 30 cm. Selain itu, tidak membaca buku atau menonton televisi atau menonton film dengan laptop atau menggunakan handphone sambil berbaring. Usahakan membaca buku atau menonton film atau menggunakan handphone dengan duduk. Lalu mencegah mata dari kotoran atau debu menggunakan kacamata atau yang kita sering kan online. Jadi bisa kita memakai kacamata anti radiasi. Lalu pada saat menonton televisi, jarak mata kita terhadap televisi minimal 5 kali dari panjang diagonal layar TV kalian. Misalnya pada TV berukuran 14 in atau 35 cm. Jadi 35 cm dikali 5 cm yaitu 175 cm. Jadi jarak antara TV kalian dengan mata kalian sepanjang 175 cm. Jadi kalian bisa mencoba sendiri. Itu tadi penjelasan sedikit tentang sistem penglihatan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, stay safe and stay healthy.